مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم Muhammadun asyraku. Kecilnya Sayyidah Aisyah dididik oleh seorang ayah yang siddiq yang bernama Abu Bakar Siddiq. Tapi pada saat itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa. Bahkan harta yang banyak itu langsung diberikan oleh fakir miskin. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit sepenggal bait yang mana sedang viral, yang kita sering dengar pada saat ini. Pada hari ini, saya akan membahas sedikit tentang di mana kecerdasan bukan cuma romantis, bukan cuma indah dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kecilnya Sayyidah Aisyah dididik oleh seorang ayah yang siddiq yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ketika berada di rumah baginda Nabi besar Muhammad, beliau dididik oleh orang yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah bukan hanya cerdas, tetapi kesederhanaannya selalu berada di dirinya. Ada kisah menarik pada diri Sayyidah Aisyah. Ketika beliau mendapatkan hadiah oleh Muawiyah sebanyak 1000 dirham. 1000 dirham itu bukan sedikit pada saat itu, sangat besar. Tapi pada saat itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa. Bahkan harta yang banyak itu langsung diberikan oleh fakir miskin. Diberikan orang-orang yang membutuhkan. Tidak sedikit pun. Bahkan secuil pun tidak disisakan oleh Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai budaknya bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah Ummul Mukminin, kenapa kau tidak sisakan sedikit saja untuk kita berbuka?" Lalu Sayyidah Aisyah pun mengatakan, andai kata aku tidak ingat dengan itu, maka aku pun akan menyisakannya. Artinya dia dididik oleh orang yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kesederhanaannya menempel pada dirinya. Bukan cuma kesederhanaan yang didapatkan oleh Aisyah. Yang kedua adalah kecerdasan di dalam berpikirnya. Suatu ketika ada orang yang mengeluhkan tentang penyakit. Lalu datanglah Siti Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah pernah berkata kepadaku bahwa
pernah berdatangkan ada orang yang sakit. Kemudian Aisyah memberikan hadis seperti ini. Sehingga orang pun merangkum apa yang dikatakan Aisyah. Maka dari itu, Aisyah adalah bukan hanya orang yang romantis, bukan hanya sekedar keindahan wajahnya. Beliau adalah orang yang penuh dengan kesederhanaan, orang yang penuh dengan kepiawaian dan berpikir, bahkan merangkum seluruh hadis baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Aisyah adalah sosok yang mana inspirasi buat wanita-wanita seluruh dunia. Betapa indahnya akhlaknya, betapa cerdasnya wajahnya, betapa cerdasnya pikirannya, betapa indah wajahnya. Menjadikan inspirasi buat kita semua. Kalau seandainya betapa terkumpulnya ilmu-ilmu kepada Siti Aisyah, maka kenapa kita tidak bisa menjadi seorang yang seperti Siti Aisyah? Maka inilah adalah ibrah buat wanita-wanita di seluruh dunia. Carilah sosok seperti Aisyah. Mudah-mudahan wanita Indonesia bisa menjadikan bagian teladan bahwa Aisyah adalah sosok wanita yang bisa dijadikan suri tauladan untuk wanita Indonesia. Pesan dari saya, maka cintailah Aisyah karena beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير خلق كلهم